Halo? Lu bahkan kadang sama keluarga sendiri loh. Sama keluarga sendiri hanya gara-gara persoalan kecil. Nggak rukun, udah 2 bulan itu nggak saling tegur sapa. Ada apa enggak? Ada, orangnya gemuk pokoknya. Langsung mereng-mereng wis ngelemu. Kenapa demikian? Sebab sidik kabarnya minggat nggak pulang-pulang. Maka pemimpin kehilangan sidik karena sidiknya minggat. Ironinya sidik minggatnya nggak sendirian, dia bawa pacarnya namanya Amanah. Amanah itu pacarnya sidik ikut minggat, sehingga pemimpin nggak kebagian amanah, nggak dapat amanah. Wong amanahnya katut sidik minggat. Terus tablek udah dipakai di mana-mana, tablek akbar, tablek akbar, tablek akbar, termasuk di sini dipakai. Maka pemimpin nggak kebagian tablek. Tinggal satu aja, Fatonah ke luar negeri jadi TKW nggak balik-balik. Makanya sekarang nyari pemimpin yang benar-benar sidik, amanah, tablek, Fatonah susah. Izin Pak Bupati. Ini saya kalau ketemu dengan kepala daerah dimanapun saya selalu berpesan. Ini juga bagian dari watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Apalagi ketumnya beliau ini CS kok sama saya. Macem-macem tak WA selesai. Ya Allah. Wong titian resak ya ora tau ngerti drone ya. Kayak ana drone kok denger-denger ngene. Pokoknya sing ngingeti drone denger-denger tak dongake tengkengen ra iso balik. Masa gara-gara itu aku dicuekin? Woi. Izin saya mengingatkan Pak Bupati karena beliau Masya Allah bebannya luar biasa. Tolong didoakan. Woi. Saya selalu pesan kalau mengangkat pegawai pembantunya ini harus betul-betul selektif. Kemudian nanti setelah diangkat jadi pegawai, jadi pembantu Pak Bupati dalam menjalankan tugas, dilantik, dapat SK, sumpah jabatan. Nah setelah itu tolong Bapak diajak berdoa Pak Bupati, mohon bimbingan dan pertolongan Allah agar menjadi pegawai dan pejabat yang baik. Nah biasanya nanya doanya seperti apa bah? Saya kasih tahu doanya begini Pak Bupati, setelah dilantik dapat SK sumpah jabatan diajak berdoa nawaitu shauma ghadin. Itu kan doanya puasa. Memang jadi pemimpin, pejabat, pegawai harus siap puasa. Namanya puasa, pengen makan tahan, pengen minum tahan, pengen seneng-seneng tahan, pengen yang enak-enak tahan. Orang puasa kok. Apa nggak boleh makan sate, makan soto? Boleh, tapi tunggu nanti setelah maghrib. Apa nggak boleh minum yang seger-seger, es degan, es teh jeruk macam-macam? Boleh, tapi tunggu nanti setelah maghrib. Apa nggak boleh pemimpin dapat gaji besar, tunjangan gede? Boleh, tapi tunggu nanti setelah rakyatnya sejahtera. Apa nggak boleh mendapatkan fasilitas-fasilitas kedinasan? Boleh, tapi tunggu nanti setelah perekonomian rakyat membaik. Lah jangan sampai perekonomian rakyat masih kembang kempis, rakyat nafasnya masih Senin Kemis, nasibnya kayak pengemis, pemimpinnya yang klimis-klimis. Kadang-kadang salah baca doa, habis dilantik dapat SK sumpah jabatan, doa yang dibaca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Makanya yang geragas-geragas dan celutak-celutak. Salah baca doa makan.
Ini berat loh, jadi bupati berat. Memang kalau adil dalam memimpin, subhanallah, keutamaannya luar biasa. Yaumun yang dijalani oleh pemimpin yang adil, udah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah tahajud, nggak usah puasa, nggak usah zikir, nggak usah wiridan. Pokok adil dalam memimpin, sehari aja itu pahalanya menyamai ibadah sunnah 60 tahun. Siangnya puasa, malamnya tahajud selama 60 tahun. Itu pemimpin adil sehari saja. Lah kalau satu periode masa jabatan 5 tahun, berapa itu pahala yang didapat? Apalagi 2 periode, kayak beliau insya Allah nanti 2 periode. Ora usah kenceng-kenceng, aku rong karuan ditambahi kok. Loh. Tapi biasanya yang ngaji bareng sama saya itu didoakan bareng-bareng jamaah, rata-rata periode berikutnya enteng, rata-rata. Ya, tapi yo nambahi. Nek gak nambahi yo turun jadi ketua RT. Umumnya begitu, ya terserah beliau lah. Kan keputusan ada di tangan beliau. Biasanya kalau nggak nambahi itu tengah perjalanan kena kasus biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak menang, nggak saya yakin kalau beliau orangnya dermawan. Lawang pejuang-pejuang agama aja diumrohkan kok. Tepuk tangan untuk beliau, subhanallah, luar biasa. Keren ini, keren. Ini program yang luar biasa. Jadi guru-guru ngaji, imam-imam musola itu betul-betul diperhatikan kesejahteraannya. Ini bupati cerdas, karena jujur selama ini perhatian dari pemerintah kurang. Izin Pak Bupati. Padahal kalau dipikir jasanya para kiai, jasanya para ulama untuk membina masyarakat ini luar biasa. Pemerintahan kabupaten bisa jalan dengan normal, bisa berjalan dengan baik. Itu karena apa? Warga masyarakatnya tertib, warga masyarakatnya taat, warga masyarakatnya patuh, akhlaknya bagus-bagus. Siapa yang mendidik akhlaknya masyarakat? Siapa yang mendidik masyarakat supaya patuh? Ya para ulama, para kiai. Betul? Yuh, kalau nggak dibantu para ulama, para kiai, Pak Bupati kewalahan. Lah kalau masyarakatnya nakal-nakal, masyarakatnya moralnya bejat, nggak dibimbing moralnya sama para ulama, akhirnya banyak yang jahat, ya pemerintahan nggak bisa jalan dong. Maka para ulama, para kiai itu sesungguhnya sangat membantu tugas pemimpin, sangat membantu tugas Pak Bupati. Cuma sampai hari ini belum begitu diperhatikan. Belum ada kok kiai dapat mobil dinas. Padahal camat itu lo dapat mobil dinas. Lah camat itu tugasnya apa? Wong duduk manis di kantor, tanda tangan eret-eret cetok, tanda tangan eret-eret cetok, gitu aja dapat mobil dinas. Lebih berat kiai yang membina moralnya masyarakat itu loh. Mulai besok geser mobil dinasnya camat, kasihkan kiai. Izin Pak Camat. Loh ini perlu dipertimbangkan Pak Bupati. Coba kalau kiai-kiai mogok semua, warganya Pak Bupati nakal semua, bingung bupatinya. Apa ora mumet bupatine? Loh itu perlu kasih tunjangan. Makanya setuju banget dikasih bonus, diumrohkan. Setuju banget nanti guru-guru TPQ insentifnya ditambah Pak Bupati. Gitu loh. Pegawai gajinya tambah terus kok. Sing pejuang agama yang bina morale masyarakat kok nggak diperhatikan. Itu kiainya langsung betul. Itu soalnya belum kebagian umroh dia. Loh, bener nggak? Bahkan kiai-kiai, ulama-ulama itu bukan hanya bantu tugasnya Pak Bupati, bantu tugasnya polisi. Izin Pak Kapolsek, anggotanya Pak Kapolsek, anggotanya komandan di Mapolsek sini berapa anggotanya, berapa personil? Cuman 37 orang loh. Polisi cuma 37 personil untuk seluruh kecamatan. Padahal yang nakal berapa? Ngelumpuk nokene sakmene akeh. Lah kalau polisi cuma 37 apa ndak kewalahan dan
kewalahan. Nah, siapa yang membantu tugasnya polisi? Ya para ulama, para kiai yang membina masyarakat, yang mau jahat ditekan, yang mau nakal ditekan, sehingga meminimalisir tindak pidana. Lo kan dibantu dan. Nah, saya juga terima kasih Pak Kapolsek. Jadi saya ngaji dakwah kemana-mana, perjalanannya lancar, itu juga karena patwal. Jadi selalu dikawal sama bapak-bapak polisi, terima kasih. Jadi yang tadinya mau macet jadi lancar. Terima kasih banget, terima kasih. Jadi nanti kiai-kiai itu kalau mau ke surga, yang nganter juga polisi-polisi itu. Iya diantar, tapi polisi ini nganter tok keluar lagi. Nah iyalah, enak ikut-ikut masuk ke dalam. Ya habis nganter keluar lagi. Ya, maksudnya keluar lagi itu jemput kiai yang lain. Tuh masuk, kiainya masuk, polisinya keluar lagi. Jemput kiai yang lain. Kiainya masuk, polisinya keluar lagi. Jemput kiai yang lain. Kiainya masuk, polisinya keluar lagi. Pintu surga ditutup. Oh no. Izin Pak Bupati, ya masukan ini Pak Bupati perlu dipertimbangkan. Karena jasanya ya antara pemimpin dengan kiai, antara umarok dengan ulama itu memang harus sinergi. Makanya maaf. Kalau ada kiai di Kabupaten Inhul ini yang sampai kesulitan, ya yo Inhu, Indragiri Hulu, rewel. Soalnya satunya kan Inhil, Indragiri Hilir. Nah satunya gayo Inhul. Ngapain tambahi L kok? Kalau ada kiai di Kabupaten Inhus ini yang sampai maaf kesulitan ekonomi, miskin, yang nanggung dosa paling besar adalah bupatinya. Lah karena bupati nggak memperhatikan kesejahteraannya kiai. Misalnya bupatinya bantah, kiainya nggak mau kerja. Loh, lah kalau kiai peten dengan kerja, brondol bendino. Lah terus yang ngajar ngaji masyarakat siapa? Yang bimbing moralnya masyarakat siapa? Gitu loh. Tuh perhatikan, dengerin tuh Bupati. Ya iyalah. Masa kiainya suruh peten dengan kerja? Lah yang ngajar ngaji siapa? Yang bimbing moralnya masyarakat siapa? Kalau masyarakat nakal semua. Nanti nggak ngerti aturan zakat, nggak tertib pemerintahan, bupatinya juga yang susah. Sebaliknya, kalau ada bupati yang zalim kepada rakyat, yang nanggung dosa besar adalah kiainya. Lah kiainya nggak mau nasihati bupati, nggak mau ngingetin bupati, nggak mau ngasih masukan kepada bupati, nggak berani. Kiai kok nggak berani sama bupati? Prei aja dadi kiai. Lah iyalah. Ya kita kan saling sinergi Pak Bupati. Jadi kalau ada kiai ulama memberikan masukan ya diterima Pak Bupati, jangan mentang-mentang jadi pimpinan. Nah, bupatinya nggak terima biar pulang toh, bingung. Wong acara ini nggak dihadiri bupati tetap jalan no. Lah kalau saya yang nggak datang, bupatinya suruh ceramah sendiri. Ngomong gue Pak Bupati aku tak pulang aja. Ngono lho, wis to pokoke aman. Loh, saya berani kayak gini karena saya sudah tahu karakternya beliau. Beliau nggak mungkin berani, wong bosnya koncoku. Ini langsung sret nyampe DPP. Ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Ini lo lengannya kepanjangan biar bupatimu tahu dikasih baju aku.
Udah Bu, wes. Loh, ini baru pembukaan loh, ini belum pengajian kan. Ya Allah ya Karim, ini karena judulnya adalah Ukhuwah Islamiyah kan. Saya pertama kali ketemu beliau langsung berukhuwah darah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Dan Nabi menggambarkan umat Islam itu kalbunyanil wahid, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da, yang satu dengan yang lain saling terkait dan saling menguatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah siap ngaji belum? Halo? Ibu-ibu kayaknya kok nggak dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Siapa ngomong GR kok ditungguannya ke bar maghrib? Kamu itu loh datang habis maghrib. Kan karena kamu pengen deket sama aku toh. Ya jujur maaf banget. Saya ke wilayah Inhul we. Lah ini udah lama, udah mulai tahun 2009 2010. Jadi sempat berpikir alah paling masyarakat sini udah pada bosen. Jadi tadi sempat pesimis Pak Bupati, paling jamaahnya nggak banyak. Lagian sekarang bermunculan penceramah baru. Jujur sih aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi begitu ngelihat jamaahnya sekian banyak, wah aku jadi bahagia, ternyata kamu masih tetap sayang sama aku. Aku makin cinta sama kamu, I love you semuanya. Sing tuwek ra usah. Ngapain aku ngajak sing nom-nom malah sing tuwek ndisiki ngene-ngene. Kadang asam urate kumat, peluntir ra iso balik. Khusus yang muda. Kowe ngapain kae? Putune 7 ngene-ngene. Orang Islam itu seperti sebuah bangunan di mana bahan-bahan bangunannya satu dengan yang lain saling terikat dan saling menguatkan, saling menopang. Halo? Berarti orang Islam itu ada orang Islam model beton, ya kayak bahan bangunan ini loh. Ada orang Islam model kayu, ada orang Islam model semen, ada orang Islam model koral, ada orang Islam model pasir, besi itu sing ireng-ireng itu. Ada orang Islam model kaca. Fungsinya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai pondasi. Ada orang Islam yang berfungsi sebagai tembok. Ada orang Islam yang fungsinya jadi pintu, jendela. Ada yang berfungsi jadi atap. Ada orang Islam yang fungsinya jadi tiang, cagak. Nah ini yang pakai jilbab, mbak-mbak dan ibu-ibu itu tiangnya. Karena an-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Secara otomatis bersaudara. Nah gini, persaudaraan itu bahasa Arabnya ukhuwah. Nah kalau yang dipakai judul sama panitia Ukhuwah Islamiyah, ini artinya persaudaraan yang diatur oleh syariah Islam, persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Jadi menyangkut semua bentuk persaudaraan. Saya ulang. Konsentrasi Bu, waktunya terbatas. Ini tadi saya dibisiki panitia, waktu ceramahnya 30 menit saja.
Tolong ya yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Gue tinggal dengerin rewel. Ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Jadi malah kalau diartikan ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar sesama umat Islam saja, salah, kurang pas. Terus yang benar gimana? Lah yang benar sifatnya umum, universal, understand? Lah ngono, wis gak ngerti pokoknya yes aku seneng. Diulang, understand? Wis pokoknya ketara oon tenan. Sifatnya umum, Bapak Ibu. Semua bentuk persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Jadi bukan hanya persaudaraan dengan umat Islam saja, termasuk persaudaraan dengan umat beragama lain. Ini masuk dalam ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dengan alam, persaudaraan dengan lingkungan, persaudaraan dengan sesama makhluk Allah. Jadi kalau sudah ada ukhuwah Islamiyah, sebenarnya nggak perlu ada ukhuwah-ukhuwah yang lain. Kan banyak toh ada istilah ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia, ukhuwah insaniyah, ono ukhuwah watoniyah, ukhuwah antar warga negara, ukhuwah sesama warga negara. Lah ini kalau diterus-teruskan lama-lama nanti ada ukhuwah besaniyah. Persaudaraan antar besan. Jadi kalau bukan besan, bukan saudara. Nanti ada ukhuwah banseriyah. Persaudaraan sesama banser. Kalau bukan banser berarti bukan saudara. Dilanjut ada ukhuwah brondoliyah. Ukhuwah dodosiyah. Persaudaraan antar sesama tukang brondol dan tukang dodos. Ki ngopo kok usung-usung panganan? Nah iki jenenge ukhuwah badokaniyah. Wong sini serius-serius malah ngusungi panganan. Udah nggak usah dibagi. Halo? Ya Allah Bapak Ibu, jadi kalau sudah diatur dengan ukhuwah Islamiyah, ini menyangkut semua bentuk persaudaraan. Understand? Kalau diurut begini, persaudaraan itu timbul karena adanya persamaan. Bareng, karena ada persamaan, maka timbullah persaudaraan. Bareng. Nah, semakin banyak persamaan, akan semakin kuat ikatan persaudaraan. Sebagaimana permusuhan timbul itu kan karena adanya perbedaan, apalagi perbedaan yang dibesar-besarkan. Tak baleni. Ini harus dibolan baleni. Soalnya yang saya hadapi ini kelihatannya orangnya ganteng-ganteng, ayu-ayu, tapi oon. Maaf ya kalau aku bilang oon itu bukan berarti merendahkan, enggak. Soalnya aku tuh ini bahasa akrab, aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Sopo ngomong kentir-kentir mau. Astagfirullahaladzim. Wes sakarepmu. Persaudaraan timbul itu karena adanya persamaan. Semakin banyak persamaan akan semakin kuat ikatan persaudaraan. Maka saya, Pak Bupati, dengan Anda semua Bapak Ibu, ini saudara. Kenapa? Karena kita banyak persamaan. Betul? Tuhannya sama. Ayo ngikut. Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, kiblatnya, sholatnya, puasanya, warga negaranya, makannya, minumnya, tidurnya, ngisingnya. Kok nggak sama ngisingmu tuh kok kuping ngono apa ya? Kita ini banyak persamaan, maka kita saudara. Semakin banyak persamaan akan semakin kuat persaudaraan karena kita banyak persamaan. Betul? Tolong kalau ada sedikit-sedikit perbedaan
Jangan dipermasalahkan apalagi dibesar-besarkan, itu nanti yang akan menyulut permusuhan. Toh lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Jangan dipermasalahkan apalagi dibesar-besarkan. Dulu hanya gara-gara berbeda, kalau sholat subuh satunya pakai kunut, satunya nggak pakai kunut, ribut, geger. Kenapa? Ya karena sedikit perbedaan itu yang dipermasalahkan dan yang dibesar-besarkan. Masa hanya gara-gara beda bilangan rokaat dalam sholat tarawih, satunya 8 rokaat, satunya 20 rokaat, akhirnya ribut, gegeran. Kenapa? Ya karena perbedaan sedikit itu yang dipermasalahkan dan yang dibesar-besarkan. Kan yang beda cuma hitungan rokaatnya aja toh. Namanya juga sama-sama sholat tarawih, betul? Takbiratul ihramnya sama, fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tahiyatnya, salamnya. Yang beda kan cuman bilangan rokaatnya aja. Ayo disikapi dengan arif dan bijaksana. Bapak Ibu yang tarawihnya pakai 20 rokaat, ketika jamaah tarawih bermakmum kepada imam yang hanya 8 rokaat, begitu imam selesai bubar, tambahi sendiri, tambah 12 kan jadi 20 rokaat toh. Betul? Beres. Nah Bapak Ibu yang tarawihnya 8 rokaat, ketika jamaah bermakmum kepada imam yang tarawih 20 rokaat, begitu imam udah dapat 8, minggato. Selesai toh urusannya. Lah diributkan kok, ada yang sukanya itu nyalah-nyalain aja. Apa itu orang NU? Ya bener terawih itu rokaatnya banyak 20 rokaat, tapi cepet banget. Terawih kayak ngejar maling aja. Allahu Akbar, dolin, amin. Entul-entul jadi duli-gulik endutut gobek-gobek, cerekal tangi meneh. Allahu Akbar, dolin, amin. Entul-entul jadi duli-gulik endutut gobek-gobek, cerekal meneh. Allahu Akbar, dolin, amin. Entul-entul jadi duli-gulik endutut gobek-gobek. Terawih ramutu, gak kualitas. Rokaatnya banyak tapi nggak mutu, nggak kualitas. Muhammadiyah juga gitu. Setahun sekali aja terawih cuma 8 rokaat, nggak niat itu. Salah semua. Yang bener aku loh, netral, nggak usah terawih. Lah ini kan orang koclok ini namanya. Orang sampel ini namanya. Lah kayak sholat subuh itu bedanya kan cuman pakai rukuk sama pakai kunut sama nggak pakai kunut toh. Ya kalau itu yang dipermasalahkan, yang dibesar-besarkan, ya ribut. Satu bilang harus kunut, itu sunnah abad. Satunya bilang nggak usah kunut, hadisnya lemah. Wajib kunut, nggak usah kunut. Yang bener kunut, yang bener nggak kunut. Ribut, itu dulu. Alhamdulillah kalau titian resak sekarang udah nggak ada ribut soal kunut. Soalnya udah sama-sama nggak sholat subuhnya. Nah apanya yang mau diributin? Sholat subuh aja enggak kok. Yang beda kan cuma kunutnya. Niatnya sama, takbiratul ihramnya sama, fatihahnya sama, berdirinya sama, rukuknya sama, i'tidalnya sama, sujudnya sama. Gitu kok diributkan. Ini ada, saya pernah baca buku yang menceritakan pemimpin dan tokoh besar Muhammadiyah di Indonesia. Beliau juga guru bangsa, almarhum Buya Hamka. Hamka itu singkatan Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Beliau pemimpin dan tokoh besar Muhammadiyah. Waktu itu pergi haji bersama dengan Allah yarham Kiai Haji Idham Khalid. Yang waktu itu Kiai Haji Idham Khalid adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan pada waktu itu orang haji itu belum naik pesawat terbang, masih pakai kapal laut. Haji Indonesia pakai pesawat terbang itu kalau nggak salah mulai tahun 1977. Nah, selama perjalanan yang berbulan-bulan itu karena pakai kapal laut, itu jadwal ngimami sholat jamaah digilir.
Hari pertama yang jadi imam jamaah sholat subuh itu Kiai Haji Idham Khalid. Beliau ketua umum PBNU. Buya Hamka ikut jadi makmum. Bapak Ibu para jamaah, Kiai Idham Khalid selesai salam, zikir, doa. Ini penderek-pendereknya, santri-santri yang NO protes. Yai, kan kalau sholat subuh ajarannya harus pakai kunut. Lah tadi Yai ngimami kok nggak pakai kunut? Apa jawab beliau? Di belakangku itu ada makmum yang lebih alim daripada aku, dia ilmunya lebih luas daripada aku. Buya Hamka, beliau subuhnya nggak pakai kunut. Maka saat ini aku subuh nggak pakai kunut, ya besok kunut lagi. Coba. Besoknya yang jadi imam subuh Buya Hamka, tokoh besar Muhammadiyah. Kiai Idham Khalid ikut jadi makmum. Buya Hamka ngimami sholat subuh berjamaah pakai kunut. Makanya tolong saudara-saudaraku Muhammadiyah sekali-kalilah kalau subuh pakai kunut. Buya Hamka aja pakai kunut toh. Lah ini makmumnya ya Muhammadiyah bingung. Bukankah beliau ini tokoh kita, pemimpin kita? Katanya subuh nggak usah kunut, itu kok kunut? Bingung makmumnya yang Muhammadiyah. Akhirnya ya kunut seprapat. Loh, betapa beliau-beliau yang sangat alim alamah mengesampingkan perbedaan-perbedaan kecil seperti itu. Lah sekarang perbedaan-perbedaan kecil dipermasalahkan, malah diperlebar, diperuncing, ya jadi permusuhan akhirnya. Betul? Ya Allah, masa penentuan hari raya bertahun-tahun ya ribut, kadang-kadang kita itu loh nunggu sidang isbat itu loh mumet, judek. Ini jadi lebaran apa enggak? Nunggu keputusan. Di tempat saya begitu, di sini juga sama. Oh, berarti daerah saya ketularan sini. Gara-gara nunggu sidang isbat gak rampung-rampung, gak ada keputusan, jadi lebaran apa enggak? Satunya bilang lebaran Rebo, satunya lebaran Kemis, satunya ngotot yang bener Rebo, satunya ngotot juga yang bener Kemis, Rebo Kemis, Rebo Kemis, Rebo Kemis. Ya Allah, yang Rebo nyalain Kemis. Kamu itu gimana? Ini udah lebaran, udah 1 Syawal kok masih puasa. Haram. Idul Fitri nggak boleh puasa, yang Kemis nyalain Rebo, ya situ yang on. Ini masih Ramadan kok udah lebaran, dosa. Nggak selesai toh. Akhirnya pemerintah memutuskan Kemis. Akhirnya ya lebaran ya ada 2, satunya Rebo, satunya Kemis. Saya pernah ditanya orang, bah, kalau saya ikut pemerintah lebaran Kemis itu gimana, bah? Ya tak jawab, berarti itu lebaran negeri. Ikut pemerintah kan negeri. Lah kalau saya lebarannya ikut Rebo, bah, swasta. Itu masih nanya. Lah kalau misalnya saya lebarannya Rebo, bah, tapi sholat idnya ikut Kemis gimana? Ya tak jawab, swasta bersubsidi. Nah itu kan gara-gara beda dalam menentukan awal datangnya bulan Syawal. Nah kalau saya misalnya yang mimpin sidang, peserta kok ribut, Rebo, Kemis, satunya harus Rebo, satunya harus Kemis. Langsung palu tak pegang, ketok palu, dok, dok, dok. Nggak usah ribut, keputusan pimpinan sidang, puasa diulangi lagi mulai awal. Biar nggak ribut, nyonyor kayak bene. Nah tahun depan supaya sidang isbat penentuan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal, yang boleh ikut sidang khusus ibu-ibu, khusus perempuan. Laki-laki nggak usah ikut sidang, bikin ribut laki-laki. Kalau yang sidang perempuan semua beres, karena perempuan paling tahu persis kapan datangnya bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maksud saya, Bu, kalau ada perbedaan dikit-dikit, jangan lihat perbedaannya lah. Ayo kita lihat persamaannya. Kan lebih banyak persamaannya toh daripada perbedaannya. Betul? Ya Allah, dilanjut apa enggak ini ya?
Kita semua yang di sini sama-sama manusia, pasti banyak persamaannya, berarti kita saudara. Bahkan dalamnya, lo itu oleh Allah disebut sebagai saudara. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad, Allah mengutus saudara mereka, Nabi Hud. Padahal kaum Ad itu sangat memusuhi Nabi Hud. Dimusuhi, dikatakan gila, dilempar-lempar pakai batu. Nah, itu sama Allah diredaksikan dengan akhahum, saudara mereka. Ini didengerin apa enggak ya? Wa ila samuda akhahum sholihah. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka Nabi Soleh. Padahal kaum Samud ini musuhi Nabi Soleh, entek ngamek kurang golek, pol-polan dalam memusuhi Nabi Soleh. Itu pun disebut saudara. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Dan kepada kaum Madian Allah mengutus saudara mereka Nabi Syu'aib. Musuh itu disebut saudara. Nah, kita kadang-kadang tetangga aja dianggap musuh gara-gara becek balik ora imbang. Kemarin dia punya hajat, kita nyumbangnya 300.000, giliran kita punya hajat, dia nyumbangnya cuma 150, akhirnya nggak rukun sama tetangganya. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Halo? Lu bahkan kadang sama keluarga sendiri loh. Sama keluarga sendiri hanya gara-gara persoalan kecil. Nggak rukun, udah 2 bulan itu nggak saling tegur sapa. Ada apa enggak? Ada. Orangnya gemuk pokoknya. Langsung mereng-mereng bisa ngelemu. Bu, dalam Al-Quran itu ada satu surat yang ekstrim, surat Al-Lahab. Itu Allah kan memaki-maki Abu Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu Allah memaki-maki Abu Lahab. Kurang ajar Abu Lahab. Tabbat itu artinya kurang ajar. Bahkan lebih parah dari kurang ajar itu. Cuman ya mau diomongin kok nggak enak. Halo? Bukan hanya di depan, tabat. Di belakang diulang lagi. Dan membacanya nggak boleh enteng, watab nggak boleh. Harus mantap, watab. Ini saking gregetnya Allah sama Abu Lahab. Karena selalu memusuhi Rasulullah. Tapi coba perhatikan. Bagaimana Rasulullah memanggil Abu Lahab. Ya ammi, wahai pamanku. Abu Lahab kalau manggil Rasulullah, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, hai keponakanku. Rasulullah mengajarkan kepada kita, prinsip boleh berbeda, bahkan keyakinan boleh berbeda, tapi persaudaraan tetap wajib dijaga. Coba. Jadi misalnya sama keluarga ada nggak cocoknya, emang aku sama itu pendapatnya nggak cocok, tapi bagaimanapun dia bibikku. Aku memang nggak begitu cocok dengan pendapatnya itu, tapi bagaimanapun dia adalah pamanku. Dia memang bikin sakit hatiku, tapi bagaimanapun dia adalah keponakanku. Understand? Nah, jangan sampai hanya gara-gara persoalan kecil, dulur-duluran rapaten, biasanya lambene wong Jawa iki. Masalah kecil tonggo-tonggonan rapaten. Ada nggak yang suka kayak gitu? Ada. Ini orangnya sekarang pakai jilbab warna hijau.
Ya wis nek ngono rasa dulur-duluran rapat. Bu. Ya Allah gak didengerin aku Ibu. Orang yang mutus persaudaraan, mutus silaturahim, putus hubungannya dengan Allah, maka silaturahim, ar-rahim diambilkan mustaq dari salah satu asma Allah. Artinya sambung persaudaraan, sambung hubungannya dengan Allah, pemilik jagat semesta, Allah yang mengatur kehidupan. Maka kalau ada orang yang sambung sama Allah, pasti hidupnya akan enak, selamat, mulia, bahagia dunia akhirat. Amin. Nopo potongane ngono kok amin. Loh, ada orang kok putus dengan keluarga, memutus kekeluargaan berarti putus hubungan dengan Allah. Allah yang punya jagat, Allah yang mengatur kehidupan, Allah pemilik segalanya. Ada orang kok putus hubungannya dengan Allah, dipastikan orang itu akan celaka, sengsara, menderita dunia akhiratnya. Lah karena putus hubungan sama Allah. Halo? Sebagus apapun pengabdian dan ibadahmu, nggak bakal bisa sampai ke Allah karena putus. Putus itu nggak bakal sampai. Paham apa enggak ini? Makanya Nabi dengan tegas menyatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Nggak bakal bisa masuk surga selamanya. Ini pakai fi'il mudhari, yadullu 'alal istimrar, menunjukkan mana istimrar, terus menerus dan selamanya. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang mutus kekeluargaan, orang yang mutus persaudaraan. Walaupun ibadahnya top, sholatnya kayak paling khusyuk sedunia, baru melafatkan niat usolli, 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 usol. Wih, takbiratul ihram, mengangkat tangannya nyengkah-nyengkah kayak penjaga gawang. Sendakep melungker saking khusyuke. Allahu akbar. Bacaannya fasih dia. Ini wajah. Sujud sampai batuke bendut, sekali nyosop mentol 3. Tapi kalau mutus kekeluargaan, mutus persaudaraan, sholatnya nggak bakalan diterima. Halo? Walaupun puasa tiap hari, putus persaudaraan, putus kekeluargaan, puasanya nggak bakalan diterima. Pergi haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali, rumahnya Mekah, kalau mutus persaudaraan, mutus kekeluargaan, nggak bakal diterima sama Allah. Ahli zikir kemana-mana bawa tasbih, muter terus tasbih, wiridan nggak henti-henti, sulastri, sumiati, sundari, Sugiyarti, Sumarni, Sulikah. Wis pokoknya ngapalno rondo sainhu kabeh apalne wer. Sundari protes. Sebanyak apapun zikir dan wiridannya nggak bakal nyampe ke Allah karena putus, nggak bakal diterima sama Allah. Bahkan Rasulullah lebih tegas lagi, yamqutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang mutus persaudaraan, mutus kekeluargaan, walaupun orang itu matinya sedang bersujud di dalam Ka'bah. Matine pas sujud nang jerone Ka'bah, ora trimo no pojokane alun-alun titian resak. Nah kalau pengen lama gampang, rumahmu mana? Nanti aku mampir situ tak ceritani dhewe sampai subuh piye. Ora urun cerewet. Meneng. Bupati yang mau nambah ya diem kok. Tenang yai tak perjuangkan nasibmu. Tenang jenengan wis to. Cocok.
Pikir Bupati, pengen kepilih meneh apa ora? Ora pengen kepilih meneh ya jangan pertimbangkan omongan saya. Bisa dibuktikan ngene-ngene mandi. Doane kiai-kiai ini lebih mandi Pak Bupati. Doanya kiai-kiai yang ikhlas-ikhlas, kiai-kiai musola, kiai-kiai di surau-surau kecil-kecil itu, tukang-tukang azan yang pagi-pagi Allah. Itu doanya tembus ares. Kenapa? Ikhlas tanpa pamrih. Apalagi kiai-kiai kampung yang nggak begitu fasih, sudah sepuh-sepuh, walaupun Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngafiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki wa tobatan qoblal maut rokamatan ngindal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Aku kalau ada kiai seperti itu berdoa amin khusyuk aku, ya Allah amin. Saya yakin beliau itu ikhlas tulus. Karena kiai-kiai seperti itu Pak Bupati Ijen yakin nggak bisa bikin proposal dan nggak pernah ngerubah kwitansi. Makanya doanya ampuh. Jadi nanti kalau nyalon lagi itu sowan ke kiai-kiai yang model jemburis-jemburis itu malah ampuh doanya Pak Bupati. Lah kalau ustadz-ustadz yang klimis-klimis itu fasih memang dia Rabbana Atina. Oh saking fasihnya ajina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Bilih muni kok sampai intil-intile merotoli. Tapi sering ke pendopo kabupaten bawa proposal. Gak kira mandi dongane. Asli Pak Bupati. Status bentar-bentar metu ibu bupati, bentar-bentar nemu ibu bupati gayae. Aku kan pendukung utama, pret. Itu dia nggak dapat suara, cuma cari muka aja Pak Bupati. Asli yang tulus yang model gini-gini loh Pak Bupati. Senenge Pak Bupati. Loh, bener Pak Bupati itu asli. Yang sering ke pendopo itu malah carmuk gitu, asli cari muka. Yang selama Pak Bupati masih menjabat, nanti kalau udah nggak menjabat dihabisi sampean. Aku udah hafal itu wataknya. Loh, ini nasihat sebagai seorang sahabat. Karena aku sayang beliau. Ngono lho. Sapa ngomong sangu-sangu? Sampeyan ngerti maksudku. Sembarang yang ngomongnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sampai mana ini? Lah iya. Bu. Surat Tabat ini kan misui Abu Lahab. Ini ada seorang sahabat namanya Ibnu Nuaim. Itu saking jengkelnya sama Abu Lahab, dia mikirnya gini, Allah saja melaknat Abu Lahab. Aku mau ikut-ikutan ngelaknat biar Abu Lahab makin celaka. Apa yang dia lakukan? Jadi surat Tabat itu dipakai zikir, dipakai wiridan. Dia kalau baca wiridan Tabat itu sambil pegang batu. Ini niatnya menghajar Abu Lahab. Jadi dibaca, ketika baca Tabat, ini batunya dipukulkan ke tanah, niat mukul kepalanya Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Ini niat mukul kepalanya Abu Lahab. Itu dibaca tiap malam 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali, pokoknya tabat yada Abi Lahabi wa tab. Niatnya mukul kepalanya Abu Lahab. Tiap malam dibaca 1000 kali. Nah, satu ketika dia lagi baca itu, ketahuan Rasulullah. Tabat, watab, tabat, watab, tabat, watab. Rasulullah langsung bergumam, mahadzar rajul. Bahasa Arab itu kalau pakai ma, sego ta'ajub, itu artinya heran yang luar biasa. Apa-apaan orang ini? Dia zikir bukannya la ilaha illallah, bukan astagfirullah, bukan subhanallah. Zikir tobat tabat, tobat tabat. Akhirnya ditegur sama Rasulullah, ditegur. Mas,
Kamu itu zikir bukannya astagfirullah, bukannya la ilaha illallah, bukannya subhanallah, kok tabat, maumu apa? Maksudmu apa? Ya Rasulullah, saya itu jengkel sama Abu Lahab karena memusuhimu. Allah saja melaknat, maka saya ikut-ikutan melaknat. Apa kata Nabi? Mas, atadri man huwa? Kamu tahu nggak Abu Lahab itu siapa? Wah, ammi. Abu Lahab itu pamanku. Lah kok mbok pisui? Lah kamu itu mindoanku aja enggak kok berani-berani misui pamanku. Kamu nggak usah ikut-ikut. Kalau Allah melaknat pamanku itu urusannya Allah sama pamanku. Kamu ngapain ikut-ikutan? Sejak saat itu, ini Ibnu Nuaim itu nggak pernah membaca surat Al-Lahab. Paham nggak ngene iki? Halo? Pokoknya kalau ada persamaan maka terjalin Alhamdulillah. Ini yang cerdas malah sebelah sini. Sing kene iki budek kabeh apa? Ganteng-ganteng budek. Jawab toh Pak. Kalau ada persamaan berarti ada Nah, kita dengan binatang itu berarti saudara. Yo kan ada persamaan. Binatang itu makhluk hidup apa bukan? Makhluk hidup. Lah kita makhluk hidup apa bukan? Duh, iya. Jadi sampean itu punya saudara namanya wedhus. Wedhus mangan sampean mangan, wedhus ngombe sampean ngombe, wedhus turu sampean turu. Wedhus kencing sampean kencing. Sama toh? Berarti saudara. Lah bantah. Lah kalau saudara kok digorok? Kalau saudara kok disembelih? Karena diperintah sama Allah. Diingat-ingat Pak, besok Idul Adha, kalau mau korban, nuntun kambing mau dibawa ke masjid itu, ditanya tetangga, mau kemana Mas? Nyembelih saudara. Nondi Kang? Nyembelih dulur. Nah, karena masih saudara, maka hubungan dengan binatang itu diatur. Ar-rifqu bil hayawan wajibun. Ibu bapak maaf ya, saya agak teriak-teriak ngomongnya karena ini menyangkut persaudaraan. Saya harus berapi-api. Kalau udah menyangkut persaudaraan, yang dewasa ini mulai retak, mulai terkikis dari bangsa ini. Ar-rifqu bil hayawan wajibun. Berbelas kasih kepada binatang itu hukumnya wajib. Maka meskipun diperintah Allah menyembelih kambing, itu juga harus dengan cara yang baik. Pisaunya harus tajam, nggak boleh menyakiti, karena saudara, masa saudara sendiri disakiti. Posisinya harus dienakkan, warihil madbuh, posisinya harus dienakkan. Musa dulur kok. Ra paham ya wes. Hoi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, begini Bapak Ibu, kan makhluk Allah itu ya. Bentar. Embo. Makhluk Allah itu ada yang diberi akal tapi nggak diberi nafsu, namanya malaikat. Ada yang diberi nafsu nggak diberi akal, namanya binatang. Nah kita ini dikasih dua-duanya, ya dikasih akal, ya dikasih nafsu, ya dikasih nafsu, ya dikasih akal. Ini nanti akan saya uraikan, tapi sebelumnya Bapak Ibu para jamaah, ini juga menyangkut saudara kita. Tadi ada permintaan dari panitia, penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah, nanti akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Panitia mohon dipersiapkan kepanitiaannya, Departemen Pengemisan. Tapi ini ngemis akhirat ini. Solidaritas kita sebagai sesama bangsa Indonesia, kita doakan dan semampunya kita bantu. Nggih Bu nggih? Bayangkan misalnya yang ditimpa musibah itu kita atau keluarga kita, seperti apa susahnya. Mereka semuanya adalah saudara kita. Alhamdulillah ini santri-santri udah siap menjalankan tugas. Mohon kepada grup
sholawat untuk mengiringi adik-adik santri yang menjalankan tugas dengan 1-2 tengah ceramah akan ada bagi-bagi sarung cap mangga. Sarungnya dari saya dan duit dari bupati. Ya, ajudan harus mempersiapkan diri. Nanti sarungnya dari saya, duitnya dari bupati. Setuju? Ini keputusan tidak bisa diganggu gugat. Kemudian kepanitiaan dan seluruh warga Titian Resak yang subhanallah bau membau ini membuktikan bahwa kerukunan warga desa Titian Resak ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Titian Resak, keren. Kalau ini dipertahankan, janji Allah yang turun adalah rahmat, cinta dan kasih sayang. Tapi kalau suka pertikaian, suka perpecahan, maka yang turun adalah bencana dan musibah. Naudzubillah min. Yuk, meskipun berbeda-beda, karena nggak mungkin orang setitian Resak, orang sekecamatan kok terus sama semua. Nggak mungkin, pasti ada perbedaan. Betul? Ya Allah, kurang semangat. Tapi perbedaan jangan dijadikan alat untuk bermusuhan. Jadikan perbedaan sebagai wahana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Setuju? Asal mau saling melengkapi dan saling menguatkan, maka perbedaan itu akan menjadikan kokoh. Lihat, gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita, itu bahan bangunannya sama apa beda-beda? Kurang kenceng, sama apa beda-beda? Beda-beda, tapi saling menguatkan. Coba, tadi udah sempat saya singgung. Ada pasir, ada semen, ada koral, ada batu bata, maaf, ada besi, ada kayu. Beda-beda, tapi saling menguatkan. Maka dia bisa berdiri kokoh. Coba bayangkan, kalau bahan bangunan itu sama, semen semua. Jadi bangunan apa enggak? Ya Allah, kurang semangat. Bangunan itu misalnya bahannya sama, pasir semua, jadi bangunan apa enggak? Ngono ae kok abot jawab ngono. Ayo lanjut ngaji, Bu. Itu kudung coklat wes 5.000 mbok cemplungne ya wes, kok saya dipikir tenger-tenger mikir duit 5.000. Kaya nyemplungi piro. Lanjut enggak ini? Allah. Oke. Bu. Bu. Dulu waktu pilihan kepala desa, nggak mungkin orang setitian Resak ini kok milih Pak Sumanto semua, gak mungkin. Pasti ada yang milih calon lain, betul? Nah itu Pak Sumanto itu yang ngomong betul banter itu loh, yang gak milih jenengan itu. Itu loh, jilbab hitam itu loh orangnya. Itu nggak milih jenengan. Tapi Pak Kepala Desa sadar itu namanya demokrasi. Walaupun dulu nggak milih, ya sekarang ya warganya nggak dibeda-bedakan, sama namanya demokrasi kok. Demikian pula Pak Bupati, nggak mungkin orang selapangan ini dulu waktu pilihan kepala daerah kok milih Pak Ade Agus Hartanto semua, ndak. Pasti ada milih yang lain, betul? Nggak mungkin milih semua, masa yang rumahnya Pelelawan milih ini? Loh, yang rumahnya kabupaten sini aja kok. Dan beliau sangat memahami itulah demokrasi. Tapi ketika sudah terpilih, beliau adalah bapaknya seluruh warga sekabupaten Inhul. Dan beliau nggak bakal membeda-bedakan. Demikian pula sampean. Bapak Ibu yang tadi, yang dulunya nggak milih beliau, sekarang wajib menghormati beliau karena beliau sebagai pemimpin. Gitu loh, paham? Paham? Pak Bupati juga nggak boleh membeda-bedakan. Dulu saya di daerah sana kalah, nggak kudu tak bangunnya jalannya. Biar joglang-joglang ya biar, salahnya saya di sana kalah kok. Nggak boleh kayak gitu. Lah kenapa itu jalannya kok nggak dibangun? Lah dulu situ saya kalah.
Misalnya ini Pak Bupati, ya enggak mungkin tuh menang semua, emangnya malaikat situ. Ya lumrah lah, harus pemerataan. Nah ini malah strategi politik Pak Bupati. Justru daerah-daerah itu di kantong-kantong yang tadi pemilihnya jenengan kurang banyak. Nah situ yang harus diperhatikan. Jadi untuk periode berikutnya, malah milih Pak Bupati semua. Ngono politiknya. Lah itu yang keplok-keplok itu orangnya. Bupati. Lah, tapi sampean juga gitu. Jangan nuntut. Katanya itu kalau udah jadi bupati jalannya mau mulus, mau dibangun semua. Inhu ini luas. Membangun Inhu ini nggak kayak membalik rempeyek. Nggak kayak membalik telapak tangan, simsalabim mabrah gedabrah. Terus maju pesat pembangunannya. Ya APBD-nya lo berapa? Gitu loh. Wilayah seluas ini yo bertahap, ada skala prioritas. Kalau misalnya tempat sampean belum, ya nunggu giliran, bertahap. Makanya kalau cuma satu periode rasa-rasanya kurang. Nggak selesai bangun Ilhu, maka beri kesempatan dan dukung beliau agar menjadi 2 periode. Untuk menuntaskan tugas beliau menjadi Bupati Inhu ini, beri kesempatan dan dukungan untuk 2 periode. Setuju? Nambah. Lah kalau enggak gitu ya kapan-kapan aku ke Indu lagi tak provokasi wargane. Jangan pilih Ade Agus Hartanto. Entek kantong-kantongnya tak serangi semua ambek aku. Ndak Pak Bupati, ini candaan ini. Candaan. Mau diambil hati, sekdane ketoke kok bingung. Tenang sampean itu tugasnya cuma nyatet nyatet. Tapi kalau ada apa-apa ya katut. Otomatis bolone. Ya, Masya Allah Bu, didoakan beliau. Sekarang jadi pejabat ini Masya Allah. Kalau orang Jawa bilang itu ameng-ameng nyawa. Dikira enak. Saya ini loh, saya. Seumur hidup saya nggak bakal mau disuruh jadi bupati. Saya nggak bakal mau. Pertama, karena nggak bakal ada yang milih. Kedua, nggak sanggup saya. Bener nggak sanggup, Masya Allah. Berat tanggung jawabnya. Makanya didoakan, nggih. Berat. Saya ngomong kayak gini tuh biar nggak ada calon-calon yang muncul gitu loh Pak. Sing remek bana wong iki biar remek sampai 2 periode, biar yang lain ndak usah lah, biar dia yang nanggung semuanya. Dosa ya biar dia yang nanggung.